قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمه في قرن عمرو رضي الله تعالى عنه إلى أن قال معاصي الجوارح. Ma'asil jawarih masuk di dalam pembahasan maksiat-maksiat yang berkaitan dengan anggota badan. Nah, Tim? Jadi ma'asil jawarih itu yang disebut dengan al-a'dha'u sab'ah, anggota tubuh yang 7. Mata, mulut, telinga, tangan, perut, kemaluan, dan kedua kaki dan kaki. Fama ma'asil jawarih, fama'asil batni, maka diantaranya maksiat batin, perut kita. Ya. Apa itu diantara maksiat yang berkaitan dengan perut? Udah. Nabi menyatakan man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa yang makan dari barang yang halal maka akan menjadi taat anggota tubuhnya mau tidak mau. Wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang mengkonsumsi dari barang yang haram maka akan bermaksiat anggota tubuh mau tidak mau. Sampai Ibrahim bin Adham beliau katakan apa? Kul ma syi'ta famithluhu ta'mal. Makanlah dengan apa yang kau inginkan, maka dengan seperti itulah engkau berbuat. Kalau kita makan yang halal, maka kita senantiasa berbuat segala sesuatu yang diridhoi Allah. Tapi kalau kita masuk ke dalam perut kita dari makan yang haram, maka pun kita berbuat segala sesuatu yang dimurkai Allah. Ayat contoh. Wasyurbi kulli muskir. Mislu aklur riba. Aklur riba. Makan dari barang yang riba. Nah, ini pembahasan tafsilnya nanti di kitab fikih. Ya. Ada penambahan. Baik bentuknya dengan pinjaman, ya, seperti jangan bicara ngomong sama mul nih, anda pinjemin kayak rentenir, anda pinjemin nih, ya, harga 10.000, tapi nanti mul balikinnya 12.000 ya, balikinnya 13.000 ya. Nah itu penambahan itu riba. 3.000, nah masuk ke dalam perut kita itu, nah itu termasuk maksiat yang besar. Syurbi kulli muskir. Sampai Nabi menyatakan man syaribal khamra atau man syariba khamran saqahullahu min hamimi jahannam. Siapa orang yang minum khamr, maka nanti di akhirat Allah berikan dari kotoran-kotoran air yang berada di neraka jahanam. Itu minumannya begitu. Kotoran, ya, pipisnya, kencingnya, itu semua bakal diminum. Dan Nabi lagi menyatakan mudminu khamrin in mata yaumal qiyamah, mudminu khamrin in mata laqiyallah yaumal qiyamah ka'abidi wathanin. Orang yang udah kecanduan minum khamr lalu dia wafat, niscaya dia bakal berjumpa kepada Allah di hari kiamat seperti kedudukan dia menyembah berhala. Nah. Tim? Akli malil yatim. Nah, dan makan, auzubillah, ini dia. Dan makan harta anak yatim. Bahkan mungkin sebagian ada orang hanya sekedar buat zahirnya doang, rumah anak yatim. Tapi anak yatim boro-boro ada di situ. Ntar kalau donatur datang baru rame tuh anak yatim dipanggil tetangga-tangganya.
Tapi kalau udah selesai, udah bubar itu yatim, nggak ada yang tinggal di situ, wala diurus, wala diberbuat baik kepada anak yatim. Maka kan yang bagus itu apa? Sebaik-baik rumah yang di situ fihi yatim wa yuhsan ilaih. Sebaik-baik rumah adalah yang di dalamnya itu ada anak yatim dan kita berbuat baik kepadanya. Gitu. Maka ayat yang turun apa, surah menyatakan alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Maka bagi mereka yang makan dari hasil uang anak yatim dalam keadaan zulum, beda kalau memang dia berikan kebaikan di situ dan tuh anak yatim makan di situ, dia juga termasuk, itu kan jadi masalah. Tapi dia zulum, mengambil itu dari harta anak yatim, dia makan. Ya'kuluna, iya kan? Amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Itu seakan-akan dia mengkonsumsi dalam perutnya itu adalah wa kullu ma apapun yang Allah haramkan dari makanan, bangkai dimakan. Ya. Apa itu? Darah. Apa kalau dulu darah dikeringin kan? Darah dikeringin dimakan. Apa itu pokoknya? Apa aja yang diharamkan. Wal masyrubat, minuman khamr, makulat, makanannya buat apa? Buat menghilangkan akalnya, seperti ganja dan sebagainya. Maka hal demikian diharamkan. Tim? Na'udzubillah. Allah melaknat dan Rasulnya orang yang memakan riba. Kemudian apa lagi? Wa kullaman a'ana, dan siapapun yang membantu ala aklihi, atas makanannya, yang membantu. Nah, sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, dan yang memberikan riba itu, yang memberikan riba itu, wa katibahu, ya, dan yang menulis jaminan perjanjian, di situ ada ribanya, dia nulis pada orang ketiga, kena juga itu. Wasyahidah, dan orang yang menyaksikan perjanjian itu, orang yang duduk bersama, dia menyaksikan tuh ada riba di situ, dia pun juga dapat. Naam. Dan melaknat orang yang minum khamr. Terus? Dan setiap orang yang membantu di atas minumnya, yang ngebawain, kena laknat itu. Oh. Terus apa namanya, yang ngebeliin, dek beli ini dek, ya, ntar buat ente nih 10.000, buat ente 5.000, kena laknat itu. Yang nguangin, dia ngebawain, nggak ngebawain, dituangin doang, kena juga. Yang siapin, yang nyiapin itu pabriknya, kena laknat juga. Dan yang lebih parah lagi apa? Terus hatal ba'i, itu aja banyak sekarang warung-warung jualin khamr, kena laknat juga.
Kenal anak. Dia ngejual tuh homer lagi. Kadang warung-warung kecil jual homer. Biar apa? Bintang pada itu. Dijual. Kena juga lah anaknya. Kadang jual Pak Haji lagi. Warungnya Pak Haji, tapi ngejual homer, kenal anak itu. Hati itu. Pentingnya belajar nuntut ilmu. Tuh penting. Supaya kita tidak terjerumus dalam dosa. Ma'asil lisan. Dah. Ma'asil lisan kita lanjutkan pada pertemuan berikut ya. Wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.